Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Nuryansyah selaku dosen pembimbing kami, dan tak lupa kepada seluruh rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video kami pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UIN Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nama saya Sinta Sofia Malihatin dan rekan saya Nur Faridah Sihah. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menyampaikan sedikit laporan terkait dengan kegiatan kuliah kerja lapangan yang diadakan pada minggu lalu, yaitu tanggal 7 Mei 2025 di Yogyakarta. Hari Rabu pagi tanggal 7 Mei 2025, kita berkumpul di UIN Salatiga pada pukul 6 dan berangkat kurang lebih pada jam 6.30. Sekitar pukul 10.30 kami sampai di tujuan pertama, yaitu di Universitas Gadjah Mada, yang akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, saya Nur Faridah Sihah akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan kuliah kerja lapangan di Universitas Gadjah Mada atau yang sering disebut dengan UGM. Nah, di sini kita diberikan materi tentang antropologi budaya oleh beberapa dosen Fakultas Ilmu Budaya di UGM, yang salah satunya bernama Bapak Wahyu Kuncoro dan Ibu Lala. Nah, di sini kita dikasih tahu tentang apa itu antropologi, cabang-cabang antropologi, dan antropologi agama. Nah, antropologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Antropologi ini juga dikatakan sebagai warisan kolonial, atau juga bisa dikatakan untuk mempelajari lian atau kebudayaan yang merujuk pada kelompok masyarakat atau kebudayaan yang berbeda dari diri atau kelompok peneliti. Untuk cabang-cabang antropologi ada cabang fisik, cabang sosial budaya, linguistik, dan psikologi. Untuk cabang fisik, ini mempelajari tentang aspek biologis dan fisik manusia. Yang kedua, antropologi sosial budaya. Ini mempelajari tentang kebudayaan manusia, di mana cabang ini fokus pada bagaimana manusia memahami dunia dan berinteraksi dalam konteks budaya yang berbeda. Selanjutnya ada cabang linguistik. Ini mempelajari bahasa dan peranannya dalam kehidupan manusia. Yang terakhir ada cabang psikologi, yang berfokus pada budaya dan kepribadian manusia. Untuk metode penelitiannya ada menggunakan teori etnografi. Nah, dalam teori etnografi ini dibagi menjadi dua cabang, yaitu ada proses pengumpulan data dan yang kedua produk akhir atau tulisannya itu. Nah, yang selanjutnya ada penelitian lapangan dan perspektif emik atau etik. Yang selanjutnya ada antropologi agama. Antropologi agama ini memperkenalkan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan di Indonesia dan dunia dengan perspektif perbandingan budaya. Nah, yang selanjutnya kunjungan kedua yaitu di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kunjungan yang kedua yaitu di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Nah, di sini saya, Sinta Sofia, akan menjelaskan tentang materi kunjungan kedua yang ada di Pondok Pesantren Krapyak. Setelah kunjungan pertama yang dibagi menjadi dua, yaitu ada yang di UIN Suka dan ada yang di UGM, di Ma'had
Kerapia ini kami dijadikan menjadi satu, yaitu di Aula Komplek H Ponpes Kerapia Jogja. Seperti yang bisa dilihat di barisan depan, yaitu pertama sisi kanan ada moderator dari Pondok Kerapia, di sebelahnya lagi ada Ketua Yayasan Ali Maksum, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Sambutan yang pertama dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Agus Ahmad Suaidi selaku perwakilan dari rombongan Fuadah. Bapak Agus Suaidi menyampaikan tujuan dari kunjungan kami yang pertama yaitu untuk tabarukan dengan pondok yang melahirkan banyak sekali ulama, dan yang kedua yaitu untuk belajar beberapa hal yang berkaitan dengan pondok pesantren Kerapia. Bapak Agus Suaidi juga menyenggol sedikit profil mengenai pondok pesantren Kerapia. Yang pertama yaitu pondok ini adalah saksi sejarah panjang yang berdiri pada tahun 1911 Masehi dan juga telah mengalami berbagai masa dan berperan di tiap dinamika sejarah umat Islam. Pendirinya yaitu Kiai Haji Munawir. Beliau adalah ahli qiraah sab'ah yang menimba ilmu belasan tahun di Arab, dan kemudian setelah pulang dari Arab, beliau mengembangkan pondok pesantren tahfidz di Jogja yang sekarang kita kenal dengan nama Pondok Pesantren Al Munawir. Selanjutnya beliau juga menyampaikan mengenai menantu Mbah Munawir yaitu Kiai Haji Ali Maksum, yang dimana beliau Mbah Ali telah menuliskan kitab Hujjah Ahlussunnah dan juga melahirkan karya monumental yaitu Kamus Al Munawir. Sambutan yang kedua dibawakan oleh Ketua Yayasan Ali Maksum yaitu Kiai Haji Afif Muhammad. Di situ beliau menerangkan bahwa beliau akan mengenalkan peninggalan ulama terdahulu dan juga akan memberikan informasi terkait dengan kunjungan yang ada. Pertama, Mbak Afif Munawir mengatakan bahwa pesantren Kerapia dirintis di awal abad ke-20 kurang lebih tahun 1911. Sebelum Mbah Munawir mendirikan pesantren, Mbah Munawir ini belajar di kawasan Tanah Suci yang dimana beliau berguru dengan banyak ulama di sana. Sebelum belajar di Tanah Suci, beliau sebelumnya juga udah belajar di Tanah Jawa dengan berbagai kiai, yaitu salah satunya Kiai Muhammad Khalil Bangkalan yang ada di Madura, dan juga Simbah Kiai Haji Soleh Darat yang ada di Semarang. Kemudian pada tahun 1911, kurang lebih 100 tahun yang lalu, beliau mengembangkan pondok pesantren pertama kali yang fokus dengan Al-Quran dan Qiraat, sehingga beliau dijuluki sebagai Maha Guru Al-Quran Nusantara karena merintis pondok yang fokus dengan tahafuzul Quran dan mempelajari qiraat-qiraatnya. Dan juga Mbah Afif Muhammad ini menyatakan bahwa lokasi awal pondok pesantren ini awalnya berada di Kauman, yaitu sekitar 2 km di sebelah selatan Keraton Yogyakarta, yang kemudian pindah di kawasan Kerapia atas arahan dan petunjuk dari Kiai Haji Said, seorang ulama dari Cirebon. Kemudian Mbah Afif Muhammad juga menerangkan bahwa Mbah Munawir ini memiliki ponakan yaitu Mbah Abdul Qahar Muzakir, yaitu pendiri Universitas Islam Indonesia. Setelah Mbah Munawir wafat, pesantren berada di tangan menantunya yaitu Simbah Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Afif Muhammad menerangkan bahwa Mbah Ali Maksum ini dulunya bukan santri tahfidz dari Mbah Munawir, namun beliau bertemu dengan Mbah Munawir karena pertemanan dari jejaring kiai, yaitu antara Kiai Munawir dengan Kiai Maksum Ahmad Lasem, salah seorang pendiri NU. Nah, singkat cerita, lalu Mbah Ali tinggal mengasuh dan mengembangkan yang namanya ulum syariah. Lalu sepeninggal Mbah Munawir, Al-Quran dan Qiraat tetap berjalan namun mengalami berbagai perkembangan, di antaranya yaitu pengembangan bahasa, ilmu alat seperti nahwu dan shorof. Beliau Mbah Ali Maksum ini memiliki metode belajar ilmu shorof yang dibukukan dengan judul Shorof Kerapia, atau ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab.
Buku ini dikenal memiliki pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk kaum pemula. Nah, ilmu shorof yang didapatkan oleh Mbah Ali Maksum ini telah beliau kembangkan dan beliau ajarkan di pondoknya dulu pas Mbah Ali di pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Tremas, dan kemudian diterapkan di Krapyak. Tidak hanya fokus di ilmu alat, Mbah Ali Maksum juga mengembangkan Al-Quran, yaitu terbukti pada tahun 70-an beliau termasuk dari ulama Indonesia yang masuk dalam tim penterjemah Al-Quran. Contohnya yaitu menjadi pentasyrih dan penterjemah dari tafsir Kemenak RI. Juga terkenal aktif di dalam Basul Masail di belasan tahun di Nahdlatul Ulama. Dan juga pada tahun 79 hingga 80-an beliau menjadi Rois Am atau lurah kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama. Beliau juga mengembangkan lembaga-lembaga lain seperti Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga Tahasus. Tahasus adalah pendidikan lanjutan bagi para santri senior yang pengembangannya dalam bentuk yayasan. Lalu sekitar tahun 91-an ada perkembangan lagi, yaitu yang pertama ada Lembaga Kajian Keislaman Mahasiswa dan juga Mahat Ali, yang mana berkonsentrasi dengan fikih dan usul fikih. Sehingga dengan banyaknya perkembangan ini, Pondok Pesantren Krapyak mengharapkan dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan melahirkan karya-karya baik berupa manusia yang belajar kemudian menjadi kiai atau cendekiawan, seperti salah satunya Gusmus atau Gusdur, dan juga dapat melahirkan karya-karya yang dapat diterima oleh umat dan masyarakat di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah sesi pemberian kenang-kenangan dari rombongan UIN Salatiga Fakultas Faadah, dan juga pemberian kenangan dari Pondok Pesantren Krapyak ke UIN Salatiga. Dilanjutkan yang terakhir yaitu foto bersama dengan Kiai Afif Muhammad, dan sesi kunjungan telah berakhir. Sesi selanjutnya adalah berkeliling di kota Yogyakarta. Sekian video dari kami, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.